besar dan petani sawit rakyat berpartner dalam mengeksploitasi sumber daya alam yang ada demi sama-sama mendapat keuntungan ekonomi. Isu kerusakan lingkungan tidak membuat masyarakat menahan perilaku ekspansif dalam mengkonversi hutan menjadi kebun. Dinamika ekonomi ini bukan merupakan hal yang positif karena mendukung ekspansi lahan perkebunan kelapa sawit besar-besaran yang dinilai menjadi salah satu pendorong deforestasi di Indonesia. Apabila ekspansi terus-menerus dilakukan tanpa upaya yang lebih intensif pada lahan yang sudah ada, pada akhirnya petani sawit hanya akan bersandar pada nama besar komoditas pasar yang rapuh di tengah ekosistem yang menuju kehancuran. Salah satu komitmen pemerintah untuk menjawab klaim global bahwa sawit adalah penyebab utama deforestasi adalah melakukan langkah-langkah korektif dan strategis dengan mengembangkan sawit berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya pekebun sawit. Replanting atau melakukan peremajaan sawit sebagai upaya meningkatkan produktivitas hasil tanaman tanpa membuka kembali lahan baru adalah alternatif kebijakan yang diadopsi oleh pemerintah daerah Kabupaten Pasir sejak tahun 2017. Salah satu fokus program tersebut adalah di Kecamatan Longikis. Limbah batang sawit dari program replanting ini pada mulanya dianggap masalah. Sifatnya yang volumentaris, banyak memakan tempat, dan tidak mudah terdegradasi di areal perkebunan. Alih-alih membiarkannya menjadi limbah, masyarakat Longikis di desa Krayan Bahagia memanfaatkannya sebagai penghasil nira untuk bahan baku pembuatan gula merah sawit. Saya petani sawit, sehari-hari ya untuk saat ini mungkin Mang Dadang udah merasa istilahnya tenaga juga kurang fit. Kebetulan pernah mengikuti pelatihan dari Posyantek yang diberikan oleh pemerintah desa gitu. Sehingga Mang Dadang berhasil memproduksi gula merah sawit dan gula merah semut. Bisa menambah penghasilan Mang Dadang gitu. Sehingga Mang Dadang pun sekarang udah memutuskan tidak panen lagi begitu. Sawit udah kurang lebih 30 tahunan gitu ya. Jadi sudah tidak maksimal lagi ataupun tidak produktif lagi. Akhirnya saya sendiri secara pribadi untuk bagaimana sih untuk menekuni untuk pemanfaatan begitu untuk dijadikan gula merah sawit begitu. Berbeda dengan proses menyadap nira aren, nira sawit harus disadap dengan cara penebangan sawit. Sawit ditebang menggunakan chainsaw. Tahap selanjutnya, batang sawit yang sudah rebah dilakukan penunasan atau peneresan dengan menggunakan dodos sampai air niranya keluar. Namun air nira yang keluar tidak dapat langsung dimanfaatkan, melainkan harus menunggu sampai 3 hari untuk mendapatkan kadar gula yang baik untuk dijadikan gula merah sawit. Penyadapan air nira dilakukan setiap 12 jam sekali, yaitu pada pagi dan sore hari. Air nira yang tertampung selama 12 jam tersebut dikumpulkan ke dalam jerigen dan selanjutnya batang sawit harus diteres kembali agar air nira tetap menetes hingga 12 jam selanjutnya. Sehingga dalam 24 jam, satu batang sawit mampu menghasilkan 5 liter air nira. Proses selanjutnya, air nira yang sudah terkumpul dibawa ke rumah produksi untuk dilakukan pengolahan. Apabila air nira yang terkumpul masih sedikit, maka air nira hanya dipanaskan agar air nira tidak rusak. Jika sudah terkumpul kurang lebih 50 liter, air nira siap dimasak dengan cara direbus menggunakan tungku dan diaduk terus-menerus hingga kadar air menyusut dan tekstur sudah menggumpal. Semakin banyak kadar air dalam nira, maka semakin lama waktu perebusan yang dibutuhkan. Dari 50 liter air nira yang dimasak, bisa menghasilkan 10 kg gula padat atau 7 kg gula semut. Setelah proses perebusan dan tekstur nira sudah menggumpal, maka tahap selanjutnya ialah memasukkan gula merah sawit ke dalam cetakan untuk dijadikan gula merah sawit padat. Sedangkan untuk proses gula semut, setelah menggumpal, gula diaduk di suhu ruang sampai tekstur berbentuk pasir. Hasil cetakan gula merah sawit padat dan gula semut harus didinginkan kurang lebih selama setengah jam hingga gula merah sawit siap dimasukkan ke dalam kemasan.
Dadang mendapatkan bahan baku secara gratis dari tetangga yang ingin sawitnya ditebang karena akan dilakukan replanting atau sudah tidak produktif dan dikhawatirkan akan roboh. Sehingga daripada menjadi limbah sawit, lebih baik dimanfaatkan oleh Mang Dadang untuk disadap niranya. Rata-rata umur sawit yang bisa dijadikan bahan baku nira sawit yaitu minimal 10 tahun. Pemasaran pada awalnya hanya berasal dari lingkungan sekitar rumah Mang Dadang saja. Namun, seiring berjalannya waktu, gula merah sawit Mang Dadang mendapatkan akses untuk masuk ke dalam pasar koperasi Berkah Taka Mandiri. Selain itu, dengan dibantu oleh program SPOS Indonesia bersama Mitra Serikat Petani Kelapa Sawit dan Koperasi Berkah Taka Mandiri, Mang Dadang berhasil mendapatkan akses untuk membangun rumah produksi sebagai syarat pengajuan izin industri pangan rumah tangga atau PIRT. Dan kini, gula merah sawit hasil produksi Mang Dadang sudah mendapatkan izin industri pangan rumah tangga PIRT. Sehingga pemasaran gula merah sawit Mang Dadang dapat menjangkau pasar yang lebih luas, diantaranya ke pasar modern seperti minimarket dan toko online. Untuk saat ini mampu gitu ya untuk memproduksi dalam sehari 2-3 kilo dengan hasil pendapatan ya sekitaran 150-200 begitu per hari. Dalam sebulan Mang Dadang dapat menghasilkan 4,5 juta gitu. Jadi untuk Mang Dadang dalam hasil pembuatan produksi gula merah sawit ya menurut Mang Dadang luar biasa dengan nominal 4,5 juta ini. Kendalanya kalau musim hujan mengakibatkan air nira juga lambat untuk dijadikan gulanya karena kita menghabiskan dulu kadar air begitu. Perlu ada peningkatan begitu untuk bagaimana kita lebih pemasarannya lebih banyak gitu. Ya harapannya dari pemerintah desa ataupun pihak-pihak terkait untuk bisa lebih membantu lagi Mang Dadang gitu untuk pemasaran begitu. Ingin bagaimana caranya untuk meningkatkan produksi gula merah sawit ini gitu. Ya barangkali entah itu Mang Dadang bisa ngajak teman-teman gitu untuk ayo sama-sama kita produksi gula merah sawit begitu. Bisa dijadikan untuk oleh-oleh ketika misalkan ke daerah Kaltim gitu ya. Ya alhamdulillah Mang Dadang ini dapat memproduksi gula merah. Mungkin ini salah satunya untuk dibanggakan gitu di Krain Bahagia ataupun ya ibaratnya di Kabupaten Pasir ini gitu. Gula merah sawit, contoh pemanfaatan sawit untuk usaha skala kecil berbasis masyarakat atau kelompok yang anggotanya para petani sawit. Usaha pengolahan produk-produk turunan sawit ini selain meningkatkan kesejahteraan, juga secara tidak langsung berperan dalam menahan laju pembukaan lahan-lahan baru yang berpotensi mendegradasi hutan.